Dampak internet dan media sosial bagi aspek sosial. Adanya media sosial telah mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini, media sosial membawa perubahan dalam hubungan sosial atau perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial dan segala bentuk perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, baik nilai-nilai, sikap maupun pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut. Dampak positif dari media sosial ini adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang tanpa batas, jarak, dan waktu. Selain itu, lebih mudah dalam mengungkapkan diri atau berpendapat. Penyebaran informasi dapat berlangsung cepat dan biaya lebih murah, sedangkan dampak negatif dari media sosial adalah interaksi tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, rentan terhadap konflik, masalah privasi, serta rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Dampak internet dan media sosial bagi aspek pendidikan. Dampak positifnya yaitu yang pertama, lebih cepat dan mudah dalam mengakses informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, inovasi dalam pembelajaran tumbuh seperti e-learning, inovasi yang lebih memudahkan proses pendidikan. Yang ketiga, kemajuan TIK juga akan memungkinkan pengembangan telekonferensi, kelas virtual, atau kelas yang berbasis yang tidak memerlukan pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. Yang keempat, sistem administrasi pada lembaga pendidikan akan lebih mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK. Yang kelima, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber pengetahuan dan pendidikan pusat. Yang keenam, dengan kemajuan teknologi menciptakan metode pembelajaran baru yang membuat siswa mampu memahami materi yang abstrak karena materi dapat dibuat dengan bantuan teknologi abstrak. Yang ketujuh, dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dan guru, tetapi juga dapat menggunakan layanan pos, internet, dan lain-lain. Yang kedelapan, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, menjadikan pelajar sebagai pribadi yang konsumtif atau kecanduan internet. Yang kedua, siswa malas belajar. Yang ketiga, internet membawa pengaruh buruk terhadap pola kepribadian siswa. Yang keempat, maraknya berbagai penyalahgunaan internet seperti pelanggaran hak cipta, pornografi, dan pencurian identitas. Yang kelima, internet sebagai media pembelajaran memungkinkan tidak efektif dalam pemanfaatannya. Yang keenam, plagiasi. Dampak positif internet terhadap bidang ekonomi. 1. Produktivitas dunia industri semakin meningkat. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Yang ketiga, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Yang keempat, semakin maraknya penggunaan TIK akan semakin membuka lapangan pekerjaan baru. Yang kelima, dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Yang keenam, perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas karena pembeli yang mengakses internet tidak dibatasi tempat dan waktu. Yang ketujuh, bisnis yang berbasis TIK atau yang biasa disebut e-commerce mempermudah transaksi-transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan UMKM. Yang kedelapan, pemanfaatan internet untuk membuat layanan baru dalam perbankan seperti internet banking dan mobile banking. Selanjutnya yaitu dampak negatif internet terhadap bidang ekonomi. 1. Terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. 2. Sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan.
Yang ketiga, adanya aksi tipu menipu dalam proses jual beli online yang dapat merugikan beberapa pihak. Yang keempat, dengan jaringan yang tersedia seperti yang terdapat pada beberapa situs yang menyediakan perjudian secara online, para pejudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya. Yang kelima, resistensi membeli secara online. Bagi orang awam yang belum pernah transaksi secara online akan merasa janggal ketika harus bertransaksi tanpa bertatap muka atau melihat penjualnya. Belum lagi ketakutan bila pembayaran tak terkirim atau tak diterima, atau barang tak dikirim, atau bahkan barang dikirim tetapi tak diterima. Teknologi internet yang baru marak di Indonesia sekitar 1 dasawarsa terakhir rupanya sudah membuat perubahan yang begitu besar. Dalam konteks aktivitas gerakan sosial, perubahan teknologi ini turut mengubah bagaimana warga dan para aktivis berkomunikasi, berkolaborasi, dan berdemonstrasi. Selain itu, aksi para aktivis memang benar-benar berdasarkan perkembangan teknologi internet. Gerakan yang ada setelah teknologi internet base berupa petisi online ada, maka jelas terlihat bahwa internet menjadi salah satu hal utama dalam sebuah pergerakan sosial, bukan sebagai alat pendukung aksi. Penandatanganan petisi online yang difasilitasi oleh Change.org dan situs-situs serupa di Indonesia benar-benar menggunakan internet sebagai basis pergerakan hingga tuntutan mereka dikabulkan oleh perorangan atau lembaga yang dipetisi. Ketika warga melakukan voting, menulis surat atau email, bergabung pada aksi demonstrasi, menandatangani petisi, dan kegiatan lain yang dimaksudkan untuk mempengaruhi kebijakan, itu artinya mereka sudah melakukan partisipasi politik.